maka tentu saja nanti pada saat pendaftaran sistem juga akan terkoneksi atau terintegrasi dengan data Dukcapil dan termasuk juga melakukan pencetakan kartu ujian. Semua dilakukan by system. Pelaksanaan seleksi P3K guru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan guru, pada dasarnya prinsip pelaksanaannya, terutama di dalam konteks pelaksanaan seleksi, akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Transparan tentu saja sebagaimana proses pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K tahap pertama yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana semua publik masyarakat akan bisa mengontrol, melihat dari capaian yang diperoleh oleh setiap peserta seleksi, sehingga tidak ada kemudian di dalam proses seleksi ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa dicurangi di dalam terhadap capaian seleksi yang dilakukan oleh setiap peserta. Dan di dalam konteks tahapan pengadaan aparatur sipil negara, bagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, maka tahapan di dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN itu dimulai dari perencanaan, yang ini sudah beberapa kali dilakukan rapat-rapat pertemuannya, termasuk nanti kemudian akan diikuti dengan pengumuman lowongan yang hari ini kita lakukan kick off-nya untuk pengumuman lowongan, kemudian nanti melakukan pelamaran, para peserta melamar kepada pemerintah tentu saja, kemudian melakukan seleksi dan pengumuman hasil seleksi serta melakukan pengangkatan atau penetapan nomor induk P3K bagi pegawai yang lolos seleksi. Dan di dalam proses seleksi ini ada beberapa instansi yang terlibat secara langsung yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Teguh. Misalnya di dalam Kementerian Pan-RB itu terlibat di dalam menentukan formasi kebutuhan, berapa banyaknya formasi yang dibutuhkan untuk guru P3K ini di tahun 2021. Tadi Mas Menteri menyampaikan ada kebutuhan sampai dengan 1 juta guru. Apakah nanti 1 juta guru bisa kita penuhi sekaligus atau nanti dilakukan secara bertahap tetapi tetap tercapai 1 juta guru misalnya. Yang kedua, karena nanti ada proses seleksi, maka tentu saja nanti akan ada passing grade, berapa tingkat kelulusan dari seseorang guru, sehingga kualitas seseorang guru seperti tadi disampaikan arahan dari Pak Wapres misalnya, ada beberapa kompetensi dasar dan kompetensi teknis yang dibutuhkan bagi seseorang guru, sehingga ke depan kita berharap bahwa kualitas anak didik kita itu akan jauh lebih baik. Nah, dari sisi BKN tentu saja kami di dalam konteks pendaftaran, semua proses yang dilakukan oleh BKN mulai dari pendaftaran itu sudah menggunakan teknologi informasi. Kita mulai dari pendaftaran kita menggunakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara untuk P3K, di mana semua peserta nanti akan membangun pesertanya, kemudian mereka registrasi pendaftaran, dan termasuk juga melakukan pencetakan kartu ujian. Semua dilakukan by system. Data yang terdaftar, mereka yang mendaftar, kemudian datanya akan terintegrasi dengan data Dapodik untuk melihat, karena tadi dibatasi bahwa P3K guru ini, itu scopingnya dibatasi bahwa diprioritaskan untuk guru yang sekarang sudah menjadi honorer, yang dia datanya terdaftar di Dapodik, kemudian data yang guru yang sekarang ada di data THK2, serta data guru yang sudah seleksi lulus PPG yang sebagaimana yang program sertifikasi yang dikeluarkan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan. Karena di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga yang berhak menjadi aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia, maka tentu saja nanti pada saat pendaftaran sistem juga akan terkoneksi atau terintegrasi dengan data Dapodik data Dukcapil, sehingga kami memastikan bahwa semua data orang yang mendaftar itu adalah warga negara Indonesia. Nah, begitu nanti mereka setelah melakukan pendaftaran, maka data kemudian akan dikirim ke sistemnya Kementerian Dikbud, UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputerisasi,
semua proses pengiriman data itu akan dilakukan dengan menggunakan sistem. Jadi tidak ada data yang akan tercecer di tengah jalan. Begitu selesai pelaksanaan seleksi, maka nanti dilakukan pengolahan, hasil ujian itu juga langsung disampaikan kepada BKN untuk dilakukan pengolahan nilai dan sekaligus melakukan penetapan NIP. Nah, di BKN sekarang ini kita tidak lagi melakukan mencetak dengan menggunakan kertas, tetapi semua termasuk penandatanganan untuk siapa saja yang lulus sudah menggunakan tanda tangan digital yang sistemnya dikoordinasikan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Dalam konteks penetapan nomor induk pegawai PK nanti itu juga dengan menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi BKN termasuk nanti ke depan untuk melakukan unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pengangkatan seseorang menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K itu sudah menggunakan sistem secara keseluruhan. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari sisi Badan Kepegawaian Negara dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini adalah alur pendaftaran P3K teman-teman. Ini berdasarkan alur pendaftaran P3K tahun 2019 yang lalu, yang kemungkinan besar tidak akan beda jauh teman-teman dengan pendaftaran P3K tahun 2021 ini. Kita lihat di sini yang pertama yaitu portal SSCASN. Pelamar mengakses portal SSCASN di alamat sscsnbkn.go.id. Pelamar dapat melihat informasi penerimaan P3K melalui portal SSCASN. Nah, jadi sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu informasi penerimaan melalui portal SSCASN ini. Kemudian yang kedua yaitu membuat akun. Pilih menu P3K di portal SSCASN, kemudian klik registrasi. Kemudian pelamar mengisi NIK, nomor KK atau NIK kepala keluarga. Kemudian pelamar mengisikan alamat email aktif, password, dan pertanyaan keamanan. Kemudian pelamar mengunggah pas foto minimal 120 KB dan maksimal 200 KB dengan format JPEG. Kemudian pelamar mencetak kartu informasi akun. Nah, jadi tahap selanjutnya teman-teman membuat kartu informasi akun dengan mengisi beberapa isian seperti NIK, nomor KK, email aktif, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman mencetak kartu informasi akun. Kemudian yang ketiga yaitu login. Pelamar melakukan login di portal SSP3K menggunakan password dan NIK yang telah didaftarkan. Kemudian yang keempat, melengkapi data. Unggah foto diri memegang KTP dan kartu informasi akun sebagai bukti telah membuat akun. Kemudian memilih jabatan dan melengkapi pendidikan. Kemudian melengkapi biodata. Kemudian unggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi. Kemudian mengecek isian yang telah dilengkapi pada form resume, kemudian mencetak kartu pendaftaran. Nah, setelah teman-teman membuat kartu informasi akun, teman-teman login kembali ke portal SSCASN, kemudian melengkapi beberapa biodata seperti unggah foto memegang KTP dan kartu informasi akun, dan juga beberapa isian lainnya seperti memilih jabatan dan melengkapi pendidikan, mengisi nama perguruan tinggi, nilai IPK, tanggal ijazah, nomor ijazah, dan lain sebagainya. Kemudian pelamar juga diminta untuk mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan. Jenis dokumen dan ukuran file yang diunggah nanti akan tercantum pada setiap jenis dokumen yang diperlukan. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan ketentuan. Kemudian setelah selesai, maka teman-teman akan diminta untuk mengecek kembali isian yang sudah teman-teman isi pada form resume. Jadi pastikan semua data dan dokumen sudah benar teman-teman. Kemudian apabila sudah yakin benar, maka teman-teman klik akhiri proses pendaftaran. Dan setelah mengklik akhiri proses pendaftaran ini, teman-teman sudah tidak bisa lagi merubah data yang sudah dikirim ke sistem dengan alasan apapun. Jadi pastikan sudah benar teman-teman. Selanjutnya teman-teman mencetak kartu pendaftaran P3K. Kemudian yang nomor 5 yaitu tim verifikator melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah atau yang dikirimkan. Nah, jadi berkas yang sudah teman-teman unggah nanti akan dicek oleh tim verifikator apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian yang keenam yaitu pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kartu ujian yang digunakan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan instansi.
Kemudian yang nomor 7, panitia seleksi P3K instansi akan mengumumkan informasi status kelulusan pelamar. Jadi setelah teman-teman melaksanakan seleksi, maka teman-teman tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Baik teman-teman, itulah persyaratan dan alur pendaftaran untuk mendaftar P3K tahun 2021. Ini berdasarkan dengan persyaratan dan alur pendaftaran di P3K tahun yang lalu. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.